Soal cari jodoh nih, biasanya kan kita mikirnya ini urusan perasaan, ya takdir lah. Tapi gimana kalau ternyata ada cara lain? Kalau ternyata kita bisa loh pakai logika, matematika, bahkan psikologi buat nemuin pasangan yang pas. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Emangnya bisa ya cinta, sesuatu yang personal banget, dihitung kakek angka? Kebanyakan dari kita pasti langsung bilang, ah nggak mungkin lah. Tapi eits, jangan buru-buru. Oke, jelas kita nggak lagi nyari rumus pasti ya. Tiap orang kan unik. Tapi coba deh kita lihat dari skala yang lebih besar. Ternyata nih, di dalam sebuah komunitas ada loh pola-pola dan kemungkinan yang bisa kita lihat. Dan kalau kita ngerti polanya, ini bisa banget mengubah cara kita nyari pasangan. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Coba kita lihat dari kacamata statistik. Gimana kalau kita nggak ngelihat kencan sebagai pengalaman pribadi aja, tapi sebagai sebuah sistem yang gede? Nah, dari situ kita bisa mulai lihat kemungkinannya. Jadi gini, di pasal kencang ini secara umum ada dua peran utama. Ada si penembak, ini yang aktif maju duluan, terus ada si pemilih yang tugasnya ngefilter dari pilihan yang datang ke dia. Nah biasanya sih secara budaya peran ini seringnya kebagi berdasarkan gender ya, walaupun tentu aja nggak selalu begitu. Dan ini kebukti loh dari data, misalnya dari Tinder. Coba lihat deh, cowok yang seringnya jadi si penembak itu cenderung nge-swipe kanan suka ke hampir separuh profil yang mereka lihat. Ini strateginya quantity over quality, sebar jala aja. Nah sebaliknya, cewek sebagai pemilih jauh lebih selektif. Mereka cuma nge-swipe kanan sekitar 4–14% aja. Fokusnya ke kualitas, bukan kuantitas. Terus pertanyaannya, seberapa gede sih sebenarnya kolam ikan kita? Maksudnya calon pasangan kita. Ada konsep keren nih, diadaptasi dari ilmu luar angkasa, namanya persamaan Drake. Biasanya ini dipakai buat ngira-ngira ada berapa banyak alien di alam semesta. Gila kan? Nah sekarang kita pakai buat ngitung ada berapa banyak orang yang benar-benar cocok buat kita. Caranya tuh sebenarnya simple. Bayangin kita mulai dari semua orang di kota kamu. Terus kita saring satu persatu. Pertama, buang yang gendernya nggak kamu cari. Terus saring lagi berdasarkan umur yang kamu mau. Udah, sekarang saring lagi, buang semua yang udah punya pasangan. Dan terakhir, ini yang paling penting, saring lagi berdasarkan nilai-nilai inti, kayak prinsip hidup atau agama yang harus nyambung sama kamu. Dan hasilnya, siap-siap kaget ya, setelah disaring semua tadi, buat seseorang yang tinggal di kota seukuran Yogyakarta misalnya, jumlah calon pasangan yang benar-benar potensial itu kira-kira cuma sisa 6 orang. Iya beneran, cuma 6. Ini nunjukin kalau target kita itu sebenarnya spesifik dan kecil banget. Oke, tadi kan kita udah lihat dari jauh pakai statistik ya. Sekarang yuk kita zoom in, kita bedah psikologinya. Gimana sih ketertarikan itu bekerja pas kita interaksi satu lawan satu? Nah, di sini nih permainannya jadi beda, jadi lebih personal. Gini, secara naluriah, cewek itu cenderung nyari cewek yang kompeten. Maksudnya, yang kelihatannya mampu hadapin tantangan hidup, bisa diandelin buat masa depan. Tapi, ada jebakannya nih, terutama pas masih muda. Seringkali, sinyal kompeten yang asli itu ketukar sama sinyal lain yang kelihatannya lebih keren, tapi sebenarnya dangkal. Sinyal yang dangkal ini namanya bravado atau keberanian semu, tipe-tipe bad boy gitulah. Gampang banget kan ngenalinnya, kelihatan super pede, berani, suka nantang aturan. Nah ini tuh sinyal yang gampang banget ditangkep sebagai kekuatan. Padahal, kompetensi yang sebenarnya, kayak tanggung jawab, kerja keras, itu lebih susah dilihat. Butuh kedewasaan buat bisa ngenalinnya. Oke, lanjut ya. Gimana soal hubungan jangka panjang yang stabil? Banyak banget orang mikir, aku harus cari yang 100% sama kayak aku. Ternyata salah. Menurut data, kuncinya bukan di situ. Yang kita butuhin itu justru keseimbangan. Nah, lihat deh grafis ini. Ini ngejelasin banget. Hubungan yang ideal itu kira-kira punya 75% kesamaan. Ini isinya nilai-nilai yang sama, cara pandang yang mirip, pokoknya hal-hal yang bikin kita ngerasa klik. Tapi kita juga butuh yang 25% sisanya. Itu adalah perbedaan. Ruang buat kejutan, buat belajar hal baru bareng, yang bikin hubungan itu tetap seru dan romantis. Malah ada rasionya loh, ini lebih dalam lagi. Katanya, hubungan yang paling awet itu punya 11 interaksi yang positif dan happy. Nah, ini buat ngebalance tiap 3 kali ada perbedaan pendapat atau konflik. Jadi intinya, bukan berarti kita harus anti berantem ya. Justru konflik yang sehat, yang abis itu bikin kita jadi makin ngerti satu sama lain, itu penting banget buat nguatin hubungan.
Sekarang kita masuk ke bagian yang praktis nih, semacam life hack psikologis buat ngebangun koneksi. Tapi, dengerin baik-baik ya, bagian ini juga agak berbahaya. Jadi pakainya harus pinter-pinter dan sadar. Ada beberapa hal dasar banget. Nomor 1, kebersihan, terutama wangi badan. Ini filter paling awal, nggak bisa ditawar. Kedua, ada teknik namanya mirroring. Ini tuh kita niruin gerakan-gerakan kecil lawan bicara kita secara halus. Ini bikin alam bawah sadar mereka ngerasa, kok kayaknya nyambung ya, atau kayak udah kenal lama. Ketiga, ya jelas, komunikasi. Bukan cuma omongan, tapi juga bahasa tubuh, kontak mata, dan sebagainya. Nah, ini dia. Ini poin yang super penting. Semua trik tadi itu kayak pisau bermata dua. Bisa banget dipakai buat ngebangun hubungan yang tulus, tapi bisa juga dipakai buat manipulasi. Makanya gunain ini semua dengan bijak ya. Niatnya harus baik. Oke, kita udah ngomongin angka, udah ngomongin psikologi, terus strategi jangka panjang terbaiknya apa dong? Kesimpulannya gimana? Ujian sesungguhnya buat sebuah hubungan itu bukan pas lagi seneng-seneng, tapi pas lagi ada masalah. Nah, di situ kelihatan aslinya. Pas lagi stres, kalian komunikasinya gimana? Jadi tim yang makin kuat atau malah saling salah-salahan? Jawaban dari pertanyaan itu adalah cerminan masa depan hubungan kalian. Dan pada akhirnya, setelah semua hitung-hitungan dan trik-trik psikologi tadi, jawabannya balik lagi ke hal yang paling simpel. Jujur, jadi diri sendiri, dan cari orang yang bisa nerima kamu apa adanya, dengan segala plus-minusnya. Itulah ternyata probabilitas sukses paling tinggi buat jangka panjang. Jadi setelah dengar semua ini, mulai dari statistik yang gede banget sampai trik-trik psikologis yang kecil, coba deh renungin. Kira-kira ada nggak satu hal yang bakal kamu ubah dari cara kamu nyari pasangan atau ngejalanin hubungan sekarang? Jawabannya mungkin bisa bikin kamu kaget sendiri.